Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi hari ini kita akan mempelajari masalah uji normalitas data menggunakan Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jika sebelumnya pada konten sebelumnya kita membahas masalah uji normalitas menggunakan Lilliefors berbantuan Excel, untuk hari ini kita akan belajar masalah uji normalitas menggunakan SPSS. Jadi langkahnya sama. Ini pertama kita harus merumuskan hipotesis, ya. Jadi di sini kita merumuskan hipotesis. Kita tuliskan H0 itu berdistribusi normal, kemudian H alternatif itu data tidak berdistribusi normal. Kemudian langkah kedua adalah menentukan nilai signifikansi dari tabel test of normality yang didapat dari nilai signifikannya. Kemudian setelah kita memperoleh nilai signifikansinya, ada kriteria pengujian. Jika signifikansinya diperoleh itu lebih kecil daripada 0,05, maka kita menerima HA. Jika lebih besar daripada 0,05, itu maka kita menerima H0 atau data berdistribusi normal. Jadi sekali lagi, penentuan kesimpulan kita, jika signifikansi yang ditemukan itu lebih besar daripada 0,05, maka yang diterima adalah H0 atau data itu berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikansi yang kita temukan itu di bawahnya 0,05, maka kita menolak H0 dan menerima HA. HA itu adalah data tidak berdistribusi normal. Oke, baik, kita to the point saja. Kita ambil satu contoh. Kita akan menguji normalitas data hasil belajar. Ini datanya dari 41 sampai dengan 66. Jadi ada 20 data. Langkah pertama kita pakai SPSS dulu. Kita copy dulu ya. Kita copy datanya. Kemudian kita membuka SPSS. Ini SPSS-nya. Langkah pertama kita akan melakukan menuliskan variabelnya. Ini adalah variabelnya hasil belajar. Hasil belajar. Ini kalau nama variabel SPSS itu jangan pakai spasi. Kemudian tipenya itu numerik, benar. Kemudian desimal, karena tadi hasil belajar itu tidak ada angka desimal, maka kita nolkan saja. Kemudian labelnya itu silakan diisi hasil belajar. Ini boleh pakai spasi. Kemudian karena data hasil belajar adalah data skala interval atau rasio, maka kita menggunakan data scale. Oke, baik. Setelah itu kita kembali klik ke data view-nya. Kita tampilkan datanya. Data yang tadi kita copy. Kita paste di sini. Oke, ini ada 19 data. Oke, kita tambah satu ya supaya cukup 20. Soalnya ada 20 data. Ya, langkah untuk menguji normalitas ini sangat mudah. Pertama klik analyze. Kemudian klik descriptive statistic. Setelah itu klik explore ya. Pertama analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian explore. Setelah explore terbuka, maka pindahkan hasil belajar ini ke dependent list-nya. Dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu klik plot. Setelah Anda mengklik plot, maka checklist normality plot white test di checklist ini. Kemudian silakan di continue. Kemudian silakan di OK. Nah, setelah di OK, ini akan muncul tabel. Ada beberapa tabel yang muncul. Jadi silakan lihat yang test of normality. Di sini ada dua. Pertama uji Kolmogorov Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk. Nah, cara pengambilan keputusan kita lihat signifikannya. Kalau menggunakan Kolmogorov Smirnov ini signifikannya 0,2. Kemudian kalau menggunakan Shapiro-Wilk itu 0,957 ya. Jadi pengambilan keputusan kita karena signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Oke, perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa ketika menggunakan Kolmogorov Smirnov itu biasanya ketika datanya 20 ke atas sampai dengan 1000. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan apakah Kolmogorov Smirnov atau menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kedua-duanya hasilnya akan sama. Biasanya para peneliti itu mengakali mana yang uji yang digunakan untuk ketika dia menemukan data berdistribusi normal, maka itu yang dia gunakan. Jadi kesimpulan kita, karena nilai signifikannya 0,2 ini lebih besar daripada 0,05. Begitupun dengan uji Shapiro-Wilknya, ini juga lebih besar daripada 0,05. Maka keputusan kita adalah data tersebut berdistribusi normal. Jadi data ini berdistribusi
normal. Oke, baik, saya pikir cukup. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.